Halo guys, welcome back my YouTube channel. So di video kali ini aku akan membahas mengenai salah satu penyakit yang mungkin sebagian besar atau sering banget terjadi pada bayi atau balita. So let's get to the topic. Seperti pada judulnya, so di video kali ini aku akan membahas mengenai infeksi jamur pada area mulut bayi, atau biasa di istilah kedokterannya disebut tuh oral thrush. So, pertama kali aku sadar bahwa anakku itu terkena infeksi jamur adalah ketika tiba-tiba malam-malam tuh dia rewel luar biasa. Terus padahal tuh lagi posisinya dia nyusu gitu loh. Terus tiba-tiba juga daya hisapnya dia itu berkurang, atau dia pengen nyusu tuh berkurang gitu loh. Akhirnya pada saat itu juga aku inisiatif langsung nyenterin ke area mulutnya dia, dan ketika aku buka langsung terlihat jelas bahwa oke, ini jamur nih kayaknya nih. Seperti yang akan aku tunjukkan di foto ini. Jadi kebetulan jamurnya itu sendiri tuh sudah menyebar ke area rongga atas mulut. Jadi jamur itu tidak hanya mengidap biasanya di lidah, tetapi kalau sudah parah dia akan menyebar ke area rongga mulut lainnya seperti daerah lidah, terus juga langit-langit, terus juga area dalam pipi. Nah kebetulan anakku tuh udah di area langit-langit dan juga di area pipi, di dalam pipinya dia tuh udah putih-putih gitu. Nah kalian bisa kalau tanya gimana sih perbedaannya, biasanya tuh anak bayi tuh memang lidahnya tuh selalu putih gitu kan. Tapi ini apa yang bisa membedakan antara lidah putih biasa pada bayi atau itu bisa dikatakan infeksi jamur? Mostly sebenarnya anak bayi itu pasti lidahnya putih. Kenapa? Karena itu adalah biasanya efek daripada pemberian susu formula ataupun ASI. Di keduanya itu sama-sama memiliki efek samping, yaitu bikin lidah tuh putih. Tapi sebenarnya perbedaan yang signifikan adalah kalau misalkan lidah putih pada bayi yang biasa itu ya udah putihnya tuh putih-putih aja gitu loh. Tapi kalau untuk yang sudah menjadi infeksi jamur, biasanya tuh putihnya tuh lebih pekat, terus juga kayak ada gerinjel-gerinjel gitu, kayak agak timbul, terus juga warnanya tuh kadang agak lebih menguning, dan untuk beberapa case itu bahkan bisa ada yang sampai kemerahan atau berdarah. Tapi kebetulan untuk anakku dia udah yang bener-bener agak sedikit menguning gitu ya, dan penyebarannya tuh udah ke area rongga mulut yang lainnya. Nah sedangkan kalau untuk yang bukan termasuk ke dalam kategori infeksi jamur, itu biasanya lidahnya aja yang putih, jadi nggak ada yang menyebar kemana-mana. Dan juga kalau misalkan itu adalah lidah putih biasa pada bayi itu menyusunya tuh tetap normal gitu loh. Jadi dia tidak berkurang atau tidak terlalu rewel ketika diberikan dot atau puting ibu. Aku akan membahas mengenai faktor apa aja sih kenapa sih bayi itu bisa rentan banget kena infeksi jamur atau oral thrush ini. So dari yang aku baca dari Alodoc, itu faktor yang biasanya menentukan terjadinya penyakit ini adalah ada 3. Yang pertama itu adalah karena sistem kekebalan tubuh bayi yang masih belum sesempurna orang dewasa. Sebenarnya jamur itu bisa menginfeksi berbagai macam kalangan termasuk orang dewasa. Tetapi kenapa anak bayi itu lebih rentan ya? Karena against mom, kekebalan tubuh bayi itu tidak sesempurna orang dewasa. Lalu faktor yang kedua itu adalah kebersihan mulut bayi yang kurang terjaga. Berbeda dengan orang dewasa, kalau kita kan biasanya sikat gigi itu sehari 2-3 kali ya. Nah itu mungkin kebersihannya lebih pasti. Tetapi kadang anak bayi mungkin momsnya yang kurang telaten di rumah juga, atau anaknya yang mungkin sekalinya dibersihin langsung muntah gitu kan. Jadi kita juga orang tua mungkin sedikit kurang aware mengenai kebersihan bayi, karena kadang kan bayi juga untuk mangap aja tuh agak susah gitu ya. Jadi ketika dibersihin, ada moms mungkin yang moms masih baru itu suka takut-takut gitu kan ngebersihin, padahal sebenarnya moms itu penting banget. Lalu yang ketiga adalah pemberian obat tertentu pada bayi. Nah biasanya nih mungkin antibiotik kali ya moms, atau obat-obat tertentu. Aku juga belum bisa mengklasifikasikannya, itu biasanya dokter yang bisa menjelaskan. So lanjut, berikut aku akan jelasin beberapa cara bagaimana supaya kita bisa menghindari atau jangan sampai nih bayi kita tuh terkena infeksi jamur. Yang pertama itu adalah pastikan mainan baby itu steril ya moms, atau bersih. Rutin-rutin ngebersihin mainan bayi, apalagi untuk bayi yang mungkin masih dalam masa pertumbuhan gigi. Biasanya kan dia akan cenderung apa yang ada di depan matanya dia itu pasti dia gregetan banget untuk menggigit. Nah biasanya kalau aku mainannya Geva itu adalah salah satunya ini.
Ini adalah pisang-pisangan, ini dari merek Nubi. Ini aku rajin banget aku steril karena kenapa? Dia itu akan langsung gigit ini ketika ngeliat mainannya, karena ini juga sebenarnya adalah sikat gigi, ada gerigi-geriginya. Jadi beberapa mainan Geva yang yang terutamanya adalah teeter yang untuk melatih atau untuk biasanya dia gigit-gigit itu harus banget steril. Jadi apabila jatuh atau udah kebuka gini ya dalam ruangan beberapa menit atau biasanya lebih dari 1 jam, itu pasti langsung aku cuci dan aku steril ulang supaya memastikan bahwa tidak ada kotoran-kotoran yang menempel pada mainan-mainannya Geva. Terus selanjutnya adalah mensterilkan botol susu ataupun alat-alat makan apabila anak sudah memasuki masa MPASI. Nah, untuk steril botol itu hal yang wajib banget, karena kan biar bagaimanapun dia menyusu itu kan langsung minum gitu kan. Dan diupayakan ya moms, ketika mungkin anak moms yang menggunakan susu formula itu ketika mau ngocok jangan pernah kayak puting botolnya itu tuh moms pencet pakai tangan terus moms kocok. Nah, itu juga bahaya, Kak. Kenapa? Karena kita belum tentu nih tangan kita sebagai orang dewasa itu adalah tangan-tangan yang bersih. Bisa jadi habis megang apa, banyak banget bakteri yang terdapat di organ tangan kita ini. Makanya biasanya kalau misalkan mau ngocok susu itu pastikan ditutup dulu ini nipples botolnya supaya benar-benar tidak ada kontaminasi dari luar, baru dikocok, baru dikasih ke baby. Itu sih salah satunya. Terus untuk perlengkapan makan anak bayi juga sama, di steril, dicuci bersih. Jadi sendok-sendoknya terutama ya momsnya, biasanya mungkin anak baby itu kan suka ngelempar sendok tiba-tiba jatuh, langsung ganti, cuci dan ganti yang baru, terus habis itu cuci, kita steril ulang. So lanjut yaitu adalah again, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan bayi. Ya seperti yang aku jelaskan tadi nih, tangan-tangan kita sebagai orang dewasa belum tentu bersih nih moms. Bahkan mungkin biasanya kita nyuci pakai air biasa itu nggak cukup ya moms, harus dengan sabun supaya benar-benar clear dan benar-benar memastikan bahwa sudah tidak ada bakteri yang terkandung di dalam tangan kita. Lanjut, untuk ibu yang menyusui langsung atau DBF itu dipastikan bahwa kebersihan puting payudaranya itu benar-benar bersih. Caranya gimana? Cukup simple. Kalau aku biasanya ambil kapas, tinggal dibasuh pakai air biasa aja, jangan pakai air yang ada sabunnya atau yang gimana-gimana, benar-benar pakai air aqua lah ya gitu, air bersih gitu. Udah kayak gitu aja, simple. Jadi sesudah dan sebelum menyusui itu benar-benar dipastikan bahwa puting kita tuh bersih. Karena kadang ya moms, tanpa kita sadari bra kita ini atau kan kadang kita juga keringetan kan. Nah, itu bisa menyebabkan timbulnya bakteri baru. Terus selanjutnya untuk ibu yang mungkin bekerja dan menggunakan pumping sebagai alat bantunya, usahakan pumpingnya itu dicuci bersih dan disterilkan setiap mau pumping. Jadi supaya make sure bahwa tidak ada kuman dan kotoran yang masuk ke dalam alat pumping. Apalagi kalau misalkan mungkin di kantor kita nggak sempet ya moms nyuci pumpingnya gitu kan. Kalaupun memang bener-bener nggak sempet, carilah air panas, dikocok aja pumpingnya, habis itu dikeringin. Setidaknya jangan membiarkan pompa ASI yang bekas kita pumping itu udah gitu aja tanpa dibersihkan gitu. Terus selanjutnya adalah membersihkan kebersihan mulut bayi dan merawat gigi bayi. Mungkin kalau yang giginya belum numbuh ya udah kita benar-benar memastikan rongga pada mulut bayi itu benar-benar bersih. Nah, aku punya beberapa cara yang setelah yang udah aku terapin ke Geva itu sekitar ada 3 cara yang biasanya aku lakuin. Yang pertama kali aku tuh biasa nyobain pakai si Dr. Brown's. Ini ada kayak sikat gigi yang terbuat dari silikon. Ini tinggal dimasukin aja ke telunjuk moms. Nah, ini silikon ini ada gerigi-gerigi, tinggal dimasukin. Nah, sayangnya mungkin karena Geva itu masih sangat kecil atau dia tidak terbiasa dengan, ini kan lumayan besar ya moms. Jadi ketika masuk ke dalam mulutnya dia tuh merasa kayak ini tuh gede banget gitu loh. Jadinya dia kurang suka pakai ini. Sebenarnya ini caranya cukup simple, tinggal dimasukin air hangat, tapi jangan terlalu hangat banget ya moms, dan pastikan sebelum masuk ke mulut baby itu tidak terlalu hangat karena kesian kalau terlalu panas nanti babynya kepanasan. Baru tinggal dimasukin ke mulutnya, moms tinggal dibalur-balurin ke bagian atas. Cuman memang ini tuh agak sedikit susah ya. Aku sering banget nyelip sih pakai ini. Cuman ketika nanti mungkin Geva sudah tumbuh gigi dan sudah mulai MPASI, aku akan pakai si Dr. Brown's ini lagi. Terus cara yang kedua, biasanya ini cara-cara yang awal banget
awal banget Geva lahir itu aku pakai ini adalah Kasa, ini bentuknya stick oral cleaner, ini banyak banget dijual di Shopee, nanti akan aku taruh di linknya di description box. Nah ini nih kayak bener-bener Kasa, terus ada sticknya. Ini lebih mudah diaplikasikan ke newborn karena mungkin ini juga kecil ukurannya, jadi tangan kita nggak perlu masuk. Cuman again harus hati-hati banget mengaplikasikannya karena takutnya ketika anak mungkin udah mulai bisa ngegerakin tangan, dia langsung ngarahin tangan moms. Nah ini harus benar-benar fokus dalam membersihkannya karena yang ditakutkan adalah nanti takutnya nyolok ke area mulut bayi. Ini juga sama, tinggal dimasukin ke air yang sedikit hangat, abis itu baru dibalurin, nanti dicelupin lagi, dibersihin lagi kayak gitu mom. Lanjut, nah ketika Geva itu udah terinfeksi jamur, aku langsung beli si Momami Tooth and Gum Wipes. Ini kayak tisu basah gitu moms bentuknya. Jadi tinggal dibuka, terus bener-bener kayak tisu basah, cuman anakku lebih suka ini mungkin karena harum dan rasanya sedikit manis dan harumnya tuh kayak bubble gum. Tisu basahnya tuh bener-bener kayak tisu basah, nanti tinggal dibalurin aja, tinggal dilipat-lipat gitu di ujung telunjuk tangan moms. Terus aku biasanya aku lipat gitu, nanti tinggal dimasukin deh ke mulut area bayi, ke mulut bayi. Nah itu pelan-pelan aja moms. Nah ini bener-bener menurutku bener-bener bisa mengangkat tidak semua sih, tapi dia bener-bener bisa ngangkat kotoran-kotoran yang ada di dalam mulutnya Geva. Jadi aku bener-bener rutin dan beli merek ini sebagai cara membersihkan mulutnya Geva untuk saat ini, karena yang paling disuka Geva tuh adalah ini. Mungkin karena rasanya dan dia lebih gentle kali ya karena tisu basah gitu. So aku rekomendasi ini banget. Selanjutnya, setelah aku mengetahui bahwa itu, oh ini infeksi jamur nih, cuman aku bener-bener langsung mengkonfirmasi ke dokter spesialis anakku dengan memfoto dan aku WhatsApp dokterku. Aku tanya, dok ini bener nggak sih oral thrush atau bener nggak sih ini infeksi jamur? Aku curiga banget nih, aku bilang gitu. Terus dan ternyata dokternya Geva juga mengkonfirmasi, iya bu benar ini adalah infeksi jamur. Langsung dikasih obat sama dokterku, ini adalah obatnya Geva, yaitu Mycostatin. Tapi again ya moms, ketika moms mungkin mencurigai bahwa anak moms itu adalah infeksi jamur, terkena infeksi jamur, harus dikonsultasikan dulu kepada dokter spesialis anak moms. Tapi apabila mungkin kepepet banget, moms bisa menggunakan berbagai telemedicine yang tersedia saat ini untuk nanya atau chat dengan dokter spesialis anak untuk memastikan bahwa itu benar adalah infeksi jamur. Karena again mom, obat ini adalah golongan obat keras yang tidak boleh sembarangan diberikan kepada anak, apalagi bayi yang masih kecil. Nah, cara aku untuk memberikan obat ini cukup simpel. Kayak aku ngebersihin dulu area tangan aku nih, memake sure bahwa telunjuk aku nih bersih. Aku ambil sekitar, untuk dosis itu berbeda-beda mom, setiap anak nanti akan diresepkan oleh dokter spesialis anak. Aku ambil sekitar 5 mili. Terus habis itu aku balurin ke tanganku dulu, telunjukku. Pelan-pelan sedikit-sedikit aku kasih ke area mulutnya Geva yang terkena infeksi jamur, kayak ada di langit-langitnya, di pipi-pipinya. Itu langsung aku kasih, ditetesin lagi, dikasih lagi. Nanti sisanya itu baru aku balurin bener-bener kayak pipetnya gitu. Aku kasih ke area mulutnya dia. Jadi supaya lebih merata dan juga tidak langsung dilepeh sama anak. Karena again ini baunya juga agak nggak enak dan rasanya aku yakin juga nggak enak sih. Gitu. Itu dia moms yang bisa aku share ke kalian mengenai pengalamanku bagaimana pada saat Geva terkena infeksi jamur atau oral thrush. Semoga pengalamanku kali ini bisa bermanfaat untuk moms kalian, tapi jangan lupa ya moms, untuk setiap penyakit atau sakit dan gejala penyakit baby itu harus langsung dikonsultasikan kepada dokter spesialis anak agar moms lebih tahu dan lebih cepat cara mengobati yang paling tepat untuk baby kita. So, thank you for watching. So, see you on the next video. Bye-bye.